Kesehatan adalah cermin kemajuan bangsa. Di balik berbagai upaya membangun sistem kesehatan Indonesia, ada sosok pemimpin visioner yang menyalakan semangat perubahan. Ialah Profesor Dr. Nila Juwita Farid Anfasa Muluk, SPMK, Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi pemimpin yang membawa paradigma baru, dari pengobatan menuju pencegahan, dari birokrasi menuju pelayanan, dan individu menuju sistem yang saling belajar. Lahir di Jakarta 11 April 1949, Profesor Nila Muluk adalah seorang dokter spesialis mata, akademisi, dan tokoh perempuan inspiratif Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ia menempuh studi lanjutan di University of Amsterdam dan Kobe University. Dengan dedikasi tinggi, beliau diangkat sebagai guru besar FKUI dan aktif di berbagai organisasi seperti Yayasan Kanker Indonesia serta Perdami. Sebelum menjabat menjadi menteri, ia pernah menjadi utusan khusus Presiden untuk Millennium Development Goals atau MDGs yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Sosoknya dikenal tegas, humanis, dan visioner. Kepemimpinan Profesor Nila dikenal transformasional, partisipatif, dan berorientasi pelayanan publik. Ia percaya bahwa keberhasilan sektor kesehatan dimulai dari masyarakat, bukan rumah sakit. Visi utamanya, masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kepemimpinan Profesor Nila mencerminkan penerapan teori Peterson tentang learning organization atau organisasi pembelajar. Pertama, personal mastery. Beliau menunjukkan penguasaan diri dan kompetensi tinggi, menanamkan nilai profesionalisme dan pembelajaran berkelanjutan dalam setiap kebijakan. Kedua, mental models. Ia mengubah paradigma tenaga kesehatan dari fokus pengobatan menjadi pencegahan. Ketiga, shared vision. Melalui visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, ia menyatukan komitmen lintas profesi dan sektor. Keempat, team learning. Diterapkan nyata dalam program Nusantara Sehat. Tim lintas profesi yang belajar dan bekerja sama di lapangan. Kelima, sistem thinking. Profesor Nila memandang kesehatan sebagai sistem yang terhubung, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip berpikir sistem ini menjadikan kebijakan seperti Kermas, SPK, dan JKM saling melengkapi dalam satu ekosistem pembangunan kesehatan nasional. Dalam masa kepemimpinannya, Profesor Nila menegaskan transformasi besar dari paradigma kuratif menuju promotif dan preventif. Ada 3 kebijakan utama yang berorientasi pada penguatan layanan primer dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, membawa layanan kesehatan hingga ke rumah tangga melalui kunjungan petugas puskesmas, deteksi dini, dan edukasi kesehatan. Kedua, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, menanamkan budaya hidup sehat sebagai gerakan nasional lintas sektor. Dan ketiga, Program Nusantara Sehat yang menjadi kebijakan nasional melalui Permenkes nomor 33 tahun 2018. Berdasarkan regulasi ini, tenaga kesehatan dikirim secara tim multiprofesi atau individual ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Tujuannya ialah meningkatkan akses dan mutu layanan primer, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat sistem kesehatan daerah. Nilai keteladanan beliau yang patut diteladani antara lain visioner dan strategis, humanis dan empatik, pembelajar sepanjang hayat, komunikatif dan inspiratif, integritas dan disiplin tinggi, pelayan publik sejati. Keteladanannya mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati berarti melayani bukan dilayani, bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Ia pernah mengatakan bahwa kesehatan adalah milik semua orang, bukan hanya milik dokter atau pemerintah. Pesan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap orang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan berkeadilan.
Kepemimpinan Profesor Nila Juwita Muluk adalah cerminan harmoni antara ilmu, empati, dan visi. Melalui pemikiran sistemik dan semangat kolaboratif, beliau menunjukkan bahwa membangun bangsa yang sehat berarti membangun bangsa yang belajar. Dari beliau kita belajar bahwa kepemimpinan tidak diukur dari jabatan, melainkan dari seberapa besar kita memberi manfaat bagi sesama.